Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan bab 11 tentang teknik presentasi. Sebelum melakukan presentasi, kita harus mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu memahami audiens, yang kedua merumuskan tujuan presentasi, yang ketiga mempersiapkan materi dan media, yang keempat, pemahaman tentang lokasi. Yang kelima, pengetahuan tentang lama presentasi. Saya akan menjelaskan tentang memahami audiens. Saat presentasi, kita harus mengetahui di hadapan siapa kita akan presentasi. Dengan mengetahui hal ini, kita bisa menyesuaikan gaya bahasa, gaya presentasi, dan media apa yang kita gunakan. Apa saja sih hal-hal yang perlu kita ketahui tentang audiens? Yang pertama yaitu alasan audiens mengikuti presentasi. Dengan mengetahui hal ini, kita dapat mengetahui sebesar apa minat audiens terhadap presentasi. Yang kedua, karakteristik demografi, misalnya pendidikan, usia, kelas sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan terkait dengan topik. Yang keempat, cara audiens memahami informasi. Dengan mengetahui hal ini, kita dapat mempersiapkan gaya bahasa yang sesuai. Menurut Becker, terdapat beberapa manfaat pemahaman terhadap audiens. Yang pertama yaitu dapat membantu kita merancang alur atau sistematika presentasi. Yang kedua, memudahkan dalam persiapan. Yang ketiga, menyesuaikan materi presentasi. Yang keempat, membuat diri merasa nyaman. Dan yang kelima, mengurangi kecemasan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan presentasi. Tujuan presentasi dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu 1. Mempengaruhi. Presentasi ini dilakukan dengan tujuan agar orang lain tertarik dan melakukan seperti apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, seorang tenaga penjual mempresentasikan produk yang ingin ditawarkan. Seorang ketua UKM yang mempresentasikan program baru di hadapan pembantu ketua bidang kemahasiswaan. Dalam presentasi dengan tujuan mempengaruhi, maka reputasi dan kredibilitas yang mendukung kepercayaan penyaji kepada audiens dan penting untuk ditunjukkan. Yang kedua, yaitu menginformasikan. Presentasi dilakukan untuk menyampaikan program atau ide. Kegiatan sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui presentasi dengan tujuan menginformasikan. Yang ketiga, yaitu memotivasi. Tujuan presentasinya dilakukan adalah untuk mengajak dan menimbulkan semangat. Penyaji dituntut untuk tampil energik, dinamis, dan bisa menghidupkan suasana agar audiens termotivasi. Penyaji juga dapat memberikan contoh-contoh konkret yang dapat mendorong audiens tertarik untuk melakukan seperti apa yang diharapkan. Yang keempat, yaitu menghibur. Dalam kondisi ini, penyaji lebih banyak menyajikan materi yang tujuannya membuat audiens lebih senang dan terhibur, seperti dengan adanya penggunaan musik, film, dan gambar-gambar yang menghibur, serta humor yang akan mendukung tercapainya tujuan presentasi yang bertujuan untuk menghibur. Yang kelima, yaitu menginspirasi. Tujuan utama dari penyaji adalah menginspirasi audiens untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu mempersiapkan materi dan media. Dalam menyusun bahan presentasi perlu perhatikan yaitu yang pertama variasi penggunaan huruf. Jangan menggunakan huruf besar semuanya. Jika perlu ada yang akan ditekankan dapat dilakukan dengan variasi huruf tebal atau warna yang berbeda. Selanjutnya yaitu keterbacaan tulisan. Sebaiknya menggunakan huruf harus yang mudah dibaca, seperti font Arial atau Times New Roman, daripada memakai serif font gotik atau jenis huruf lainnya. Lalu selanjutnya yaitu konsisten. Menggunakan jenis huruf shading, background, dan warna yang serasi, tidak berlebihan dan tidak terkesan kosong. Lalu selanjutnya yaitu buat sistematika presentasi. Setelah judul dan penyaji, biasanya halaman berikutnya itu sistematika presentasi untuk dijelaskan. Lalu selanjutnya yaitu pada setiap slide yang mengandung kalimat sebaiknya hanya untuk 5 atau 6 kalimat per slide. Satu kalimat terdiri dari 5 atau 6 kata. Teks yang panjang akan membuat presenter membaca, bukan bercerita. Lalu yang terakhir, penggunaan warna. Warna latar belakang dan huruf harus diperhatikan. Sebaiknya tidak menggunakan warna yang terang karena itu akan membuat mata lelah.
dan gunakanlah warna yang sejuk dan enak dilihat serta lengkapi dengan bagan, skema atau animasi akan lebih menarik untuk audiens. Pemahaman tentang lokasi. Pemahaman terhadap lokasi dan suasana fisik termasuk pada layout. Pada saat presentasi, penting dilakukan untuk persiapan bagaimana penyaji harus berinteraksi dengan audiens. Jika lokasi kurang memungkinkan, penyaji juga dapat memberikan masukan bagaimana agar lokasi tempat presentasi mendukung suasana presentasi. Pemahaman lokasi juga penting untuk mempersiapkan keberangkatan dan akomodasi serta persiapan lain agar sebelum presentasi tidak terganggu dengan urusan non-teknis akibat lokasi yang tidak diantisipasi. Informasi tentang waktu dan waktu. Selama presentasi sangat penting untuk penyaji menyusun skenario presentasi, mengorganisir materi, tanya jawab, dan lain-lain. Melaksanakan presentasi. Umumnya dalam presentasi penyaji belum mengenal audiens, maka penyaji perlu mengenal diri dan melakukan ice breaking. Dapat disesuaikan dengan situasi. Umumnya ketika presentasi, aktivitas yang dilakukan adalah 1. Pembukaan. Isinya perkenalan diri pembaca, maksud dan tujuan serta pentingnya presentasi dan sistematika presentasi. Yang kedua, isi presentasi, di mana kita menjelaskan materi yang kita presentasikan. Yang ketiga, penutup, bisa berupa kesimpulan, harapan, ajakan, dan lain-lain, sesuai dengan tujuan presentasi. Setelah materi presentasi yang dikemas dalam PowerPoint dipersiapkan secara baik, maka selanjutnya yang harus diketahui adalah bagaimana cara kita mempresentasikan materi tersebut. Secara umum, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyajian presentasi, yaitu bahasa tubuh, suara, gaya presentasi. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh yaitu bahasa tubuh meliputi semua aspek penampilan, cara berdiri, kontak mata, gerak, ekspresi wajah, penggunaan ruang, serta fisik seperti membetulkan kacamata, memegang hidung, menggerakkan kaki, menggigit bibir, dan lain-lain. Selain volume suara, intonasi atau naik turunnya suara juga penting. Jika suara datar, maka paling lama 10 menit saja audien mampu mendengarkan presentasi tersebut. C. Gaya bicara. Audien menginginkan materi presentasi dikemas dalam bahasa yang mudah diterapi dan menghibur. Namun juga harus diperhatikan bahwa tidak semua presentasi menginginkan penyaji untuk melibatkan audien dengan diberi pertanyaan. Mengevaluasi presentasi. Seorang penyaji, jika ingin mengetahui keberhasilan dan keterampilan yang dilakukan ketika presentasi, dapat melakukan evaluasi. Evaluasi ini penting untuk umpan balik guna memperbaiki presentasi yang akan datang. Evaluasi dapat dilakukan melalui respon yang terlihat saat presentasi. Apakah audiens tertarik, banyak bertanya, terlibat, tidak meninggalkan tempat, atau ribut sendiri? Merupakan indikator respon yang mudah untuk diketahui. Kuesioner. Penyaji dapat menggunakan media kuesioner untuk mengevaluasi presentasi yang dilakukan. Kesimpulan, kemampuan presentasi adalah seni yang dapat dipelajari dan menuntut kemauan untuk berlatih secara konsisten. Seorang penyaji harus mempersiapkan dengan baik sebelum presentasi, melaksanakan presentasi, dan mengevaluasi presentasi yang dilakukan.